Ini salah satu buah favorit semasa kecil dulu di desa. Apakah Anda sering memakannya? Gimana sih rasanya? Kok Mimin baru tahu ya? Pasti yang sudah pernah merasakan seangkatan dengan Om dan Tante Mimin nih. Oleh ayah dan orang-orang tua dulu di kampung, biasanya dilarang mendekati buah ini. Katanya buah favorit ular dan hantu. Konon hantu bisa menjelma menjadi ular. Ular adalah salah satu wujud hantu yang paling berbahaya, begitu kata mereka. Ini adalah tanaman yang termasuk dalam tanaman liar dan tumbuh di semak, kaya akan manfaat dan bernilai tinggi, baik dari buahnya hingga akarnya. Tanaman ini dikenal dengan nama kemunting atau karamunting. Ada beberapa orang yang kreatif dalam memanfaatkan akarnya menjadi bonsai aquascape. Pernah mendengar istilah itu? Memang terdengar aneh ya, karena umumnya bonsai adalah tumbuhan hidup. Namun yang disebut bonsai aquascape dari akar kemunting ini adalah bonggol atau kemunting yang sudah mati, yang di bagian atasnya diberi tanaman air dan diletakkan dalam akuarium. Bonsai kemunting sendiri memiliki harga yang bervariasi, mulai dari 4.500 hingga 650.000 per bonsainya. Semakin besar bonggol dan unik bentuknya, harganya juga akan semakin tinggi. Unik ya tanamannya. Kemunting adalah tanaman yang berasal dari kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, dan hingga kini sudah menyebar ke seluruh daerah tropis dan subtropis. Jika sudah matang, buahnya berwarna ungu tua dengan permukaan seperti berkabut dan memiliki rasa yang asam dan manis. Buahnya bisa dimakan langsung. Selain itu, bisa pula diolah menjadi berbagai olahan seperti dodol, selai, dan sirup. Di beberapa daerah, kemunting memiliki berbagai nama seperti haramonting Sumatera Selatan, harendong sabrang Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Nama ini mungkin berasal dari pengamatan orang tua dulu yang sering melihat kera atau monyet memakan buah tersebut sembari duduk. Nah, jika di tempat Anda, apa namanya? Kemunting sendiri merupakan tanaman berbunga dan memiliki warna bunga yang menarik, sehingga di beberapa tempat banyak digunakan sebagai tanaman hias. Kemunting termasuk tanaman liar yang dapat tumbuh di berbagai habitat dan jenis tanah. Buah kemunting sendiri memiliki bentuk yang lonjong dan berukuran panjang sekitar 1 hingga 1,5 cm. Buahnya memiliki warna hijau ketika muda dan berubah menjadi merah kecoklatan hingga hitam ketika matang, dengan tekstur kulit seperti beludru. Walaupun bentuknya yang kecil, ternyata buah ini memiliki jumlah biji yang banyak. Jumlahnya sekitar 40 hingga 45 biji. Dari tampilannya mungkin seperti anggur, namun kemunting lebih berserat dan tidak mengandung banyak air. Jadi, siapa yang pernah merasakan buah ini? Selain memiliki buah yang unik, banyak orang yang belum tahu bahwa kemunting sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Buah ini memiliki kandungan ekstrak antosianin sehingga dapat mencegah ataupun mengurangi penyakit akibat radikal bebas, mampu meningkatkan hemoglobin dan meningkatkan jumlah sel darah merah. Selain itu juga, kandungan buah kemunting juga sudah dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Syia, Kuala Banda Aceh, yaitu meneliti aktivitas antioksidan sirup buah kemunting. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan kemunting dipengaruhi oleh pH dan gula reduksi. Semakin rendah pH dan semakin tinggi kadar gula reduksi sirup kemunting, maka aktivitas antioksidannya semakin tinggi. Wah, manfaat yang luar biasa bukan? Tak hanya di Indonesia, di Thailand juga akarnya digunakan secara tradisional sebagai obat demam, diare, dan disentri. Sedangkan di Cina untuk mengobati infeksi saluran urin. Bahkan menurut salah satu penelitian, kandungan vitamin E buah karamunting lebih besar dibandingkan mangga dan alpukat. Penelitian yang sama menyatakan sebuah proyek ilmiah agrofolio memasukkan karamunting dalam daftar 240 spesies bermanfaat yang terabaikan. Wah, sayang ya jika tidak dimanfaatkan. Untuk anak-anak dulu pasti sudah tidak asing lagi kan?
Dulu akarnya banyak digunakan untuk mainan sebagai penghitam gigi atau alis. Kenapa bisa? Ya, karena akar kemunting mengandung tanin atau zat warna. Kemunting selain digunakan sebagai tanaman hias dan dimanfaatkan karena kandungannya, tak dipungkiri banyak orang yang menganggap tanaman ini adalah gulma atau tanaman pengganggu. Hal ini karena kemunting memiliki pertumbuhan yang sangat cepat sehingga dapat mengalahkan vegetasi aslinya. Kemunting bisa hidup mulai dari dataran rendah dengan ketinggian 100 mdpl sampai dataran tinggi dengan ketinggian 2800 mdpl. Bahkan di Kepulauan Pasifik, kemunting dapat tumbuh di karang dengan ketinggian di bawah 100 mdpl dan mampu beradaptasi dengan cuaca dingin dan basah seperti di Jawa Barat. Menariknya, di cuaca panas dan kering pun, kemunting juga dapat beradaptasi. Jadi, misalnya terjadi kebakaran dan seluruh tajuk dan batangnya terbakar, maka kemunting akan tumbuh lagi pada musim hujan. Tanaman kemunting pun juga bisa digunakan untuk merehabilitas lahan bekas tambang, terutama tambang aluminium. Jadi, jika di sekitar Anda ada lahan-lahan yang secara alami mengandung logam dan tidak lagi bisa ditanami apapun, bisa nih Anda mencoba untuk menanam kemunting. Kemunting bisa diperbanyak dari biji, namun teknik ini membutuhkan waktu yang lama. Bila ingin cepat, maka bisa dengan benih cabut, yaitu bonggolnya. Jangan khawatir jika terjadi kegagalan, karena meski hanya diambil bonggolnya, kemunting ini mudah untuk tumbuh. Tentunya ditambah dengan perawatan yang baik. Di Indonesia, kemunting memang masih jarang terlihat, atau mungkin sudah tidak banyak lagi tanamannya seiring semakin banyak bangunan dan pembukaan lahan. Namun, di negara tetangga, tepatnya di salah satu wilayah di Vietnam bagian selatan, terdapat perkebunan karamunting untuk membuat minuman wine atau anggur dari buah tersebut. Wah, apakah petani Indonesia tertarik untuk mencobanya? Apakah ada yang mau membelinya? Itu tadi sedikit informasi tentang buah karamunting. Terima kasih telah menonton.